Halo murid-murid Ibu yang terpelajar, Assalamualaikum. Video kali ini Ibu akan melanjutkan materi Bahasa Inggris Think Globally, Act Locally untuk kelas 9 SMP. Dan kali ini masih seputar They Are Made in Indonesia, Chapter 8 Part 5, dan fokus pada Reading for Text from Encyclopedia. Halaman berapa? 157 sampai 162. So, murid Ibu yang terpelajar, are you ready to study? Let's get started. Alright, silakan buka buku halaman 157. Associating. We will listen carefully to our teacher reading four texts taken from encyclopedia and a science book one by one. Kita akan mendengarkan dengan hati-hati guru kita membaca 4 teks diambil dari ensiklopedia dan buku ilmiah atau sains satu demi satu. Here are what we will do. Berikut apa yang akan kita lakukan. First, pertama, we will carefully listen to our teacher reading each text. Then, in groups, we will learn to read the text to each other. Finally, we will discuss the form and function of the bolded verbs with our teacher. Nah, berikut apa yang akan kita lakukan. Pertama, kita akan mendengarkan hati-hati guru kita membaca masing-masing teks. Kemudian di dalam kelompok, kita akan belajar membaca teks masing-masingnya. Terakhir, kita akan mendiskusikan bentuk dan fungsi dari kata kerja yang dihitamkan dengan guru kita. Nah, jadi intinya teksnya dari ensiklopedia dan a science book. Kemudian kita diminta untuk membaca, nih belajar membaca, dan terakhir kita diminta untuk mendiskusikan bentuk dan fungsi dari kata kerja yang dihitamkan. Nah, itu. Oke, kita lanjut. We will say the sentences loudly, clearly, and correctly. Kita akan menyebutkan kalimat-kalimat dengan lantang, jelas, dan dengan tepat. Oke. Nah, murid Ibu, ini adalah teks pertama. Ibu akan baca dan bantu menerjemahkan. Rocks. Ini artinya batu ya, bebatuan. Rocks are very hard materials. Some rocks contain metals. They are called ores. Others contain fossils of animals and plants that died millions of years ago. Many rocks contain crystals. A few rock crystals, such as the diamond, are extremely valuable because they are very rare. These crystals are called gems. Some rocks, such as sandstone, are made when mud or grains of sand are slowly squeezed together. Oke. Batu adalah material yang sangat keras. Beberapa batu berisi metal. Mereka disebut dengan ores. Ores itu artinya biji ya, sebagai contoh. Nah, here is the example. Nah, inilah yang ores ya. Sudah paham? Jadi, batu-batuan ini disebut dengan ores dalam bahasa Inggris. Atau disebut dengan biji dalam bahasa Indonesia. Oke, kita hapus ya. Yang lainnya berisi fosil dari binatang dan tumbuhan yang mati jutaan tahun yang lalu. Jadi ternyata batuan ini juga berisikan fosil dari animal dan tumbuhan. Banyak bebatuan berisi kristal. Beberapa batu kristal seperti diamond. Nah, terbayangkan batu diamond seperti apa? Oke, supaya paham Ibu kasih contoh. Nah, ini adalah batu diamond. Oke, diamond ya. Diamond. Oke. Kadang salah baca, kadang betul. Oke, kita hapus. Seperti diamond, sangat bernilai atau berharga karena mereka sangat langka. Very rare itu jarang, tapi di sini bisa dibilang langka ya. Kristal ini disebut juga dengan gems. Nah, gems itu apa? Gems itu seperti ini. Nah, batu permata. Jadi diamond
juga bagian dari germs, batu permata. Oke, terbayang? Beberapa batuan seperti sandstone. Nah, sandstone itu seperti apa? Kita kasih contoh. Nah, ini yang sandstone ya, batu pasir ya. Dibuat ketika lumpur atau biji-biji pasir dengan squash ini apa ya, bertabrakan gitu secara bersamaan, atau bisa disebut digesek ya, atau apa ya, cocoknya mungkin di sini maknanya dilumat secara bersamaan. Maka itulah yang sandstone. Sandstone itu adalah batu pasir ketika dia lumpur dan biji-biji dari pasir itu ditekan atau bersamaan, maka dia akan menjadi sandstone seperti gambar ini. Oke, terbayang ya sandstone itu seperti apa? Nah, ini diadopsi dari buku Science Made Easy pada tahun 2008 halaman 16. Oke. Alright, kita masuk ke bacaan kedua, yaitu fabrics. Fabrics are used around the house to make clothes, curtains, towels, and furniture coverings. Fabrics such as cotton, linen, wool, and silk are made from natural fibers which come from plants and animals. Fabrics can also be made of plastic or a mixture of plastic and natural fibers. Fabrics have different properties. For example, some are tough, while others wear away quickly. Baik, Ibu terjemahkan ya. Fabrics di sini artinya kain ya, kain-kain. Oke. Kain-kain digunakan di sekeliling atau sekitar rumah untuk membuat pakaian, kurten ini tirai, handuk, dan bahkan menutupi furnitur kita atau peralatan rumah tangga ya, furniture kita. Kain-kain seperti cotton. Nah, cotton ini seperti apa? Ibu kasih contoh. Nah, inilah yang cotton. Cotton itu adalah kapas. Oke. Kemudian linen itu seperti ini, bahan-bahan kain ya. Nah, sedangkan wool, ini wool, benang wool ya. Bagaimana dengan silk atau sutra seperti ini? Nah, itu Ibu kasih bayangan ya. Oke, Ibu hapus dulu. Oke, jadi artinya tadi kain-kain seperti cotton, dari kapas, bahan kain, benang wool, dan sutra dibuat dari kain-kain yang natural yang mana berasal dari tumbuhan dan hewan. Kain-kain bisa juga terbuat ya, can also be made, ini pasif ya, bisa juga terbuat dari plastik atau plastik yang dicampur atau a mixture of plastic, campuran plastik dengan serat-serat yang natural ya. Kain memiliki properties yang berbeda-beda. Properties itu seperti apa? Maksud properties di sini sifatnya, teksturnya ya, yang berbeda-beda. Sebagai contoh, beberapa kain itu tekstur atau bahannya itu keras, while others dan yang lainnya menggunakannya sangat away quickly. Maksudnya away quickly di sini adalah kain-kain itu biasa penggunaannya cepat aus atau cepat rusak sehingga penggunaannya hanya sementara, cepat aja gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke bacaan yang ketiga. Alright, chickens yang ketiga ya. Chickens are kept as farm animals all over the world. They are related to wild birds that were tamed by humans over 4,000 years ago. Chickens can fly for short distances, but they prefer to walk or run. Ayam dipelihara sebagai binatang ternak atau hewan ternak di seluruh dunia. Mereka ini mengacu ke ayam. Mereka
berkerabat dengan burung-burung liar yang dijinakkan oleh manusia selama 4.000 tahun yang lalu. Ayam bisa terbang dengan jarak yang dekat atau singkat, tetapi mereka lebih cenderung atau suka berjalan dan berlari. Farmyard chickens eat seeds and small insects. They will also peck grains that is sprinkled on the ground. On some big farms, however, hens are fed on special food and kept in small cages. Artinya ayam-ayam peternak memakan benih-benih atau biji-bijian dan insekta atau serangga yang kecil. Mereka mengacu ke farmyard chickens. Mereka akan mematuk biji-bijian atau benih yang ditabur di atas tanah. Namun di beberapa peternakan besar, ayam diberi makan. Jadi ini fed ini diberi makan ya, dengan makanan yang spesial dan menjaganya di dalam kandang. Nah, hens ini ayam apa? Hens adalah ayam betina. Jadi bedakan ayam betina dengan ayam jantan ya. Nah, ini yang ayam jantan. Male chickens are called cockerels. Jadi ayam cockerels ini adalah ayam jantan atau ayam bujang, and have large crests on their heads and a ruff of long feathers around their necks. Nah, memiliki jambul yang besar di atas kepalanya ya, dan memiliki bulu yang panjang di sekeliling lehernya. Kita lanjut. Female chickens are called hens. Nah, kalau yang perempuan atau betinanya, ayam betina disebut dengan hens. Yang jantan tadi cockerels. They are smaller and less colorful than cockerels. Ayam betina ini mereka lebih kecil dan tidak colorful, tidak sangat berwarna dibandingkan dengan ayam jantan. Hens are kept for both their meats and their eggs. Nah, ayam betina dipelihara baik untuk mendapatkan dagingnya maupun untuk mendapatkan telurnya. Cockerels, ayam jantan. Siapa yang suka hens, ayam betina? Alright. Well, murid ibu, ini diadaptasi dari buku Little Animal Encyclopedia, halaman 35 tahun 2001. Nah, ini buku kita di buku bahasa Inggrisnya di halaman 158. Kita masuk ke halaman berikutnya. Nah, bacaan yang terakhir yaitu cows and bulls. Ibu baca, cows and bulls. Female cattle are called cows and the males are called bulls. They are kept on farms all over the world for the meat called beef and for their meal. We also use their hides or skin to make leather shoes and clothes. Sekarang ibu terjemahkan ya. Female cattle itu seperti apa? Ini gambarnya. Nah, ini yang female cattle itu, atau disebut dengan sapi betina. Kebayang ya? Sapi betina disebut juga dengan cows. Nah, dan yang jantannya disebut dengan bulls. Jadi sapi betina dan jantan namanya beda. Yang betina cows dan yang jantan bulls. Mereka are kept, dipelihara di peternakan di seluruh dunia untuk mendapatkan apa? Dagingnya yang disebut dengan beef. Nah, jadi kalau kamu bilang makan daging sapi itu disebut beef.
beef itu daging sapi. Dan untuk mendapatkan susunya, kita biasanya atau selalu menggunakan their hides, ini artinya kulitnya, maka dikasih kurung skin juga ya. Skin kalau di kita adalah kulit, tapi kalau untuk cows atau female cattle itu disebut dengan hides. Kulitnya untuk membuat sepatu dan baju yang berasal dari sepatu kulit dan baju kulit. Nah, begitu. Female cattle that are reared for their meal are called dairy cows. Twice a day they are brought in from the fields to be milked. Special machines such the milk from the cows other. Oke. Tambahkan lagi female cattle apa tadi? Ini ya. Oh, tunggu. Gambarnya sudah hilang. Sapi-sapi betina itu dipelihara untuk mendapatkan susunya yang disebut juga dengan sapi perah, dairy cows. 2 kali sehari mereka dibawa in from the field, ke perkebunan untuk diambil susunya. Atau juga bisa dibawa ke lapangan untuk diambil susunya, bisa diterjemahkan diperah. Nah, mesin spesial menyedot susu dari the cow's udder. Cow's udder itu seperti apa? Tunggu ya, Ibu kasih gambar. Nah, seperti ini, cow's udder. Kalau kita sebutnya ambing sapi ya. Nih yang akan diperah itu. Oke, cow's udder. Terbayang ya? Kita lanjut. Paragraf ketiga. Although they are not clever animals, cattle are very strong. In many parts of the world, they are used to pull ploughs and carts. Nah, walaupun mereka ini mengacu ke female cattle, tidak binatang yang pintar, tapi sapi sangat kuat. Di beberapa bagian dunia atau belahan dunia, mereka digunakan untuk mereka digunakan untuk menarik ploughs itu seperti ini. Ayo, apa ini? Bajak ya. Mereka digunakan untuk menarik bajak atau juga carts. Carts itu gerobak ya artinya. Oke. So, gimana murid Ibu? Ini diadaptasi dari The Little Animal Encyclopedia tahun 2001 halaman 41. Dari 4 teks ini nanti kita akan lanjut ke halaman 160 ya, di buku kita 160. Tunggu. Ibu bacakan. We will work in groups to identify the uses of the passive voice. First, to state the object identities. Second, to state the materials that make the objects. Third, to state the function of the objects. Fourth, to state what happened to the objects. Nah, kita akan bekerja dengan kelompok untuk mengidentifikasi penggunaan kalimat pasif. Pertama, kita sebutkan identitas dari objek tersebut. Jadi, tugas kamu menyebutkan identitas dari objek. Yang kedua, untuk menyebutkan material untuk membuat objek tersebut. Ketiga, untuk menyebutkan fungsi dari objek-objek tersebut. Dan yang keempat, untuk menyebutkan apa yang terjadi pada objek tersebut. Oke. Here are what we will do. Berikut apa yang akan kita lakukan. First, we will copy and study the examples carefully. Second, we will read the text carefully to find statements that match each of the use of the passive voice. Third, we will identify the statements that match each function. Then, every one of us will handwrite the word in our notebooks. Pertama, kita silent dulu, pelajari contoh dengan hati-hati. Kedua, kita baca teks dengan hati-hati, menemukan statement, pernyataan yang cocok masing-masingnya untuk penggunaan dari kalimat pasif.
Yang ketiga, kita akan mengidentifikasi statement atau pernyataan yang cocok untuk menyebutkan fungsi yang kemudian masing-masing kita akan tulis tangan pekerjaan di dalam buku catatan. Jadi kamu identifikasi yang 1 sampai 4 ini ya. Terakhir apa ini perintahnya? We will use a dictionary, we will spell the words and use the punctuation marks correctly. We will also say the sentences loudly, clearly and correctly. If we have any problems, we will go to our teacher for help. Seperti biasa terjemahnya, gunakan kamus, kata-kata kemudian dieja dan menggunakan punctuation yang benar. Kita juga mengatakan kalimat dengan lantang, jelas dan tepat, dan jika ada masalah boleh bertanya ke guru. Oke, sekarang kita masuk ke halaman 161. Ini dia. Alright, murid ibu, 161. Nah, yang pertama katanya kita harus apa tadi? To state the objects identities, untuk menyebutkan identitas dari objek. Nah, ini udah ada 2 contoh. Yang pertama, kita temukan kalimat pasif. Yang kedua, judul dari teksnya apa. Oke, teks pertama dari rock, judul dari bebatuan tadi ya. Mana objek yang kita identifikasi? They are called ores. Kemudian, these crystals are called gems. Nah, mereka disebut dengan ores dan kristal-kristal ini disebut dengan gems. Berarti ini mengidentifikasi identitas dari benda ini. Bendanya adalah batu. Batu itu disebut ores dan juga bisa disebut dengan gems. Bagaimana jawaban nomor 3 dan nomor 6? Oke, kita bantu jawabnya. Oke, kita temukan dari chicken dulu. Yang mana? Ini dia. Female chickens are called hens. Nah, kemudian male chickens are called cockerels. Nah, inilah jawaban nomor 3 dan nomor 4. Oke, jadi murid ibu tinggal tulis male chickens are called cockerels, chickens. Female chickens are called hens, chickens. Oke, untuk bacaan berikutnya. Kita lihat bacaan berikutnya. Cows and bulls. Nah, ini jawaban untuk bacaan ketiga. Female cattle are called cows and the males are called bulls. Kemudian kita cari ke bawah. Nih, female cattle that are reared for their meal are called dairy cows. Nah, itu jawaban berikutnya. So, murid ibu jadi ada 6 jawaban untuk menjawab to state the objects identities. Sekarang kita masuk ke to state the materials that makes the objects, untuk menyebutkan material untuk membuat objek. Ini fabrics can also be made of plastic or a mixtures of plastic and natural fibers. Nah, ini judul teksnya adalah fabrics. Fabrics apa tadi? Kain-kain. Jadi kain itu dibuat juga bisa dari plastik dan mixture plastik dan natural fibers, serat-serat yang natural. Oke, apakah ada lagi the material that makes the object? Nah, untuk meyakinkan kamu bisa baca lagi bacaan. Apakah ada lagi material untuk membuat objek? Oke, berikutnya to state the function of the object, untuk menyebutkan fungsi dari objek. Di sini fungsi nomor 1 dari bacaan fabrics adalah fabrics are used around the house to make clothes, curtains, towels, and furniture coverings. Nah, kain bias digunakan di rumah kita untuk membuat pakaian, tirai dan handuk, dan bahkan menutupi furnitur kita. Oke, nomor 2, apakah ada? Kita kembali ke bacaan. Oke, ini salah satu contohnya ya dari bacaan cows and bulls. In many parts of the world, they are used to pull plows and carts. Nah, fungsi lain dari cows and bulls atau female cattle ini adalah di belahan dunia lainnya mereka digunakan untuk tadi membajak ya, menarik bajak dan kereta atau gerobak. Nah, jadi ini adalah another functions. Bisa dicatat ini. Oh, nggak bisa ditandai ya. Ini untuk menjawab jawaban nomor 2. Oke, jawaban nomor 2 yang ini. Jadi judulnya apa? Tuliskan cows and bulls di sini, functions ya. 161 sudah, kita masuk ke 162. Ini yang terakhir ya. Oke, ada 7 yang harus kita temukan dari
untuk menyatakan apa yang terjadi pada objek. Nomor 1, rocks. Some rocks are such as sandstone are made when mud or grains of sand are slowly squeezed together. Nah, bagaimana terjadi rock ini? Terbentuknya rock ini seperti batu pasir itu dibuat atau terbuat ketika lumpur-lumpur dan biji-biji dari pasir itu tergerus secara bersamaan sehingga muncullah sandstones. Nah, sekarang kita cari jawaban nomor 2 sampai nomor 7 untuk menjawab to stage what happened ini to the objects. Alright, kita kembali ke bacaan dulu ya. Oke, kita lihat dari chickens. Nah, nomor 2 jawabannya, chickens are kept as farm animals all over the world. Nah, ini jawaban nomor 2. Ibu tandai bisa ya. Oke, di sini ya. Nomor 2. Alright. Jadi kalau murid ibu nanti menjawabnya tinggal disalin ini untuk menjawab jawaban nomor 2. Chickens are kept. Terjemahnya sudah tadi ya. Sekarang masuk ke nomor 3. Oke, ini nomor 3 ya. They will also pack grains that is sprinkled on the ground. Apa yang terjadi? Mereka akan mematuk biji-bijian yang ditabur di ground. Nah, ini jawaban nomor 3. Oke, ibu tandai. Oh, tidak bisa gini ya. Nah, ini nomor 3. Oke, ganti warna supaya nampak. Oke, nomor 3. Nomor 4. Nah, ini nomor 4 nih. Oke, hens are kept for both their meats and their eggs. Ternyata ayam betina ini digunakan untuk apa? Dipelihara untuk dapat daging dan telurnya. Oke, dari 3 ini judul teksnya adalah chickens. Jangan lupa tuliskan. Oke, tuliskan ke sini ya. 2 sudah. Oke, ibu tandai dengan gini. 2 sudah dijawab, 3 sudah dijawab, 4 sudah dijawab. Nomor 5, 6, 7 lagi ya. Oke, kita cari kebacaan yang lain. Barangkali di sini. Oke, di cows dan bull. Right. Oke, kita baca secepatnya. Nah, ini jawaban nomor 5. They are kept on farms all over the world for their meat called beef and for their meal. Nah, ini jawaban nomor 5 karena dia digunakan atau dipelihara untuk mendapatkan dagingnya dan susunya. Alright. Sekarang kita cari nomor 6. Kita baca cepat. Nah, ini nomor 6. Female cattle that are reared for their meal are called dairy cows. Nah, ini jawaban nomor 6. Karena dia dipelihara untuk didapatkan atau diperah susunya ya. Oke. Kemudian berikutnya, nah ini, twice a day they are brought in from the field to be milk. Nah, 2 kali sehari dia dibawa atau digiring ke field, lapangan untuk diperah sapinya. Apa namanya, susunya ya. Berarti ini jawaban nomor 7. Gimana murid ibu? Sudah nampak ya? Oke, kita kembali ke sini. Jadi, untuk menyebutkan apa yang terjadi dengan benda tersebut atau objek tersebut, sudah ibu sebutkan. Yang ini jawabannya rock, yang 3 ini chicken. Kemudian yang 3 berikutnya adalah apa tadi? Cows dan bulls, di mana dia digunakan untuk mendapatkan daging, susunya, begitu juga dengan ayam untuk mendapatkan telurnya. Kamu tinggal tuliskan saja karena ibu sudah tandai tadi. Oke, murid ibu, sekian dulu penjelasan ibu untuk materi ini. Semoga bermanfaat bagi murid ibu semuanya karena ibu membantu menjelaskan. Jika ada kesalahan dalam pelafalan, mohon maaf karena I make it in short times dan tidak ada editor dalam video ini. Saya yang membuat dan belum punya editor. Mudah-mudahan suatu saat ada editornya ya. Oke, see you, bye-bye for the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.